Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Husain Al-Palembangi akan melanjutkan pembacaan kisah dari tabi'in yang keempat ini yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Episode sebelumnya kita membaca tentang gelarnya sebagai seorang ahli hadis. Dan malam ini kita akan membaca gelarnya beliau sebagai seorang ahli fikih. Bab seorang ahli fikih. Laki-laki ini merupakan salah seorang ahli fikih dari umat ini. Sampai-sampai ketika Ibnu Sirin mengalami sakit keras dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji, maka dia pun memerintahkan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji agar memperhatikan bimbingan Al-Qasim, pakaiannya dan kepribadiannya. Lalu mereka pun mengikuti Al-Qasim. Demikianlah jalan hidupnya dijadikan sebagai salah satu sandaran dari ahli fikih terkenal yang tersebar luas di tengah-tengah manusia. Karena Al-Qasim merupakan ahli fikih terbaik dari kalangan tabi'in. Dalam hal ilmu dia dianggap sebagai orang terpercaya, jujur dan soleh. Di antara perkataannya yang terkenal adalah tentang hubungan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh dan amanah dalam memberikan fatwa, serta tanggung jawab dalam menyampaikannya, di mana dia mengatakan seseorang yang hidup dalam kebodohan setelah mengetahui hak Allah adalah lebih baik baginya daripada dia mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Bahkan di hadapan salah seorang penguasa, dia pernah mengulang-ulang pernyataannya dengan makna serupa dalam ungkapan yang lebih halus. Contohnya, sesungguhnya di antara bentuk penghormatan seseorang terhadap dirinya adalah dia tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang dia kuasai ilmunya dengan baik. Imam Malik rahimahullah, imam penduduk Madinah, pernah mensifati Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dengan mengatakan Al-Qasim adalah orang yang sedikit bicara dan sangat jarang memberikan fatwa. Syekh Al-Qasim, sang ahli fikih ini, memiliki keistimewaan karena kejelasan lisannya ketika berdialog atau berdebat dengan para ulama semasanya. Hal inilah yang menjadikan hadis yang diriwayatkan Imam Malik darinya memiliki kedudukan yang kuat. Imam Malik juga berkata, ketika terjadi perbincangan tentang suatu perkara antara dia dengan seorang laki-laki, maka Al-Qasim berkata, ini perkara yang engkau pertentangkan denganku adalah milikmu. Jika ia benar maka ia milikmu. Ambillah dan janganlah memujiku tentangnya. Jika ia memilikiku, maka ia halal bagimu. Melalui riwayat ini kita dapat memperhatikan bahwa dia adalah pemilik hujah yang kuat, seorang rawi terpercaya, thiqah, yang perkataannya dapat diambil. Hendaknya sebagian dari kita menerima alasan sebagian yang lain. Suatu hari dia pernah terlihat di Mina. Penduduk dari berbagai negeri yang berhaji ke Baitullah pun mengerumuninya dari segala sisi dan menanyainya. Dia pun menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan apa yang dia tahu. Dan pada setiap pertanyaan yang dia tidak tahu, dia katakan, "Aku tidak tahu, aku tidak mengerti." Ketika pertanyaan yang mereka lontarkan semakin banyak, lalu dia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui semua yang kalian tanyakan. Kalau saja aku mengetahui, niscaya aku tidak akan menyembunyikannya dan tidak halal bagiku untuk menyembunyikan ilmu dari kalian."
Setiap hari pada waktu yang sama, dia selalu mendatangi Masjid Nabawi yang mulia, lalu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian mengambil tempatnya yang sudah dikenal di majelisnya yang terletak di Raudhah yang mulia di antara kuburan Rasulullah SAW dan mimbarnya. Maka murid-muridnya pada mencari ilmu dari segala tempat berkumpul kepadanya untuk menimba ilmu yang tak akan habis sepanjang hayat. Dalam waktu singkat, Al-Qasim bin Muhammad menjadi salah seorang imam Madinah yang terpercaya di kalangan umat manusia. Dia adalah salah seorang pemimpin yang ditaati karena keilmuan dan pemahamannya. Dia juga merupakan salah seorang ulama yang didengar ucapannya meskipun dia tidak memiliki jabatan dan kekuasaan di sisi khalifah dan hakim. Sungguh Al-Qasim telah menghiasi dirinya dengan ketakwaan dan sikap warok serta menyimpan ilmu dan fikih pemahamannya yang bermanfaat dalam dirinya. Laki-laki ini menjadi istimewa karena sikap zuhudnya terhadap harta benda yang ada pada orang lain serta keinginannya untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehari pun dia tidak pernah meminta kepada selain Allah. Sehari pun tidak pernah dia meminta pertolongan kepada seorang hamba. Hanya kepada Allah lah dia meminta pertolongan. Dia pun mengucapkan kalimat ini dalam menghadapi setiap orang zalim yang hendak berbuat zalim terhadap hak-hak orang lain. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menyendiri dalam periwayatan 10 hadis dari sejumlah hadis yang terdapat dalam beberapa musnad. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, merekalah orang-orang yang Allah sebutkan itu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Di antara penyendirian lainnya dalam periwayatan hadis adalah bahwa Yahya bin Sa'id pernah berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berkata, Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengeluh, aduh sakitnya kepalaku. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berujar, kalau ketika hal itu terjadi aku masih hidup, niscaya aku akan memintakan ampun untukmu dan mendoakan bagimu. Lantas Aisyah mengatakan, duhai malangnya, demi Allah, aku berprasangka engkau menyukai kematianku. Kalaulah benar demikian, lebih baik akhir-akhir harimu engkau habiskan sebagai pengantin di rumah salah seorang istrimu. Lalu Rasulullah SAW menyahut, bahkan aku aduh sakitnya kepalaku, aku berkeinginan sekali untuk mengutus utusan kepada Abu Bakar dan anaknya dan mewasiatkan kekhilafahan kepadanya. Karena aku tidak suka orang-orang berkata khilafah untukku atau untuk fulan, atau karena khawatir orang-orang mengangan-angankannya. Kemudian aku katakan, Allah enggan kekhilafan untuk selain Abu Bakar dan orang-orang mukmin menolak selain dia, atau dengan redaksi Allah menolak selain dia dan orang-orang mukmin enggan kekhilafahan untuk selain Abu Bakar. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' Maula Abdullah bin Umar dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hujan, beliau bersabda, Allahumma sayyaban hayyinan, ya Allah curahkanlah hujan yang menenangkan. Atau beliau membaca Allahumma sayyiban hani'an, ya Allah curahkanlah hujan yang mensejahterakan. Begitupun tentang wanita, telah diriwayatkan oleh sebuah hadis Al-Qasim dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Zamun nisa ibarakatan aisyaruhunna ma'unah." Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.
Di antara penyendirian Al-Qasim dalam periwayatan hadis adalah apa yang diriwayatkan Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, tahukah kalian siapakah orang-orang yang terlebih dahulu berada dalam naungan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yaitu orang-orang yang jika diberi kebenaran mereka menerimanya, dan jika diminta untuk menegakkan kebenaran mereka mencurahkan segenap kemampuan karenanya, dan mereka menghukumi manusia sebagaimana mereka menghukumi diri mereka sendiri. Hadis riwayat bin Hambal, Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Ishaq dalam musnadnya. Inilah gambaran sekilas dari riwayat paling masyhur dari ahli fikih Madinah, Syekh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Shiddiq. Akan tetapi dia berpaling dari tafsir Al-Quran atau menentang untuk menafsirkannya. Dia termasuk penghafal kitab Allah yang senior. Akan tetapi dia sangat keras seperti Ibnu Umar dan tidak menempuh jalan Ibnu Abbas dalam hal ini. Sebagaimana yang pernah kami sebutkan, bahwa dia menjauhkan diri dari periwayatan hadis mursal dan menyukai ketelitian dalam hal itu. Salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Al-Ala telah menyebutkan makna ungkapan ini ketika dia berkata, aku pernah meminta Al-Qasim agar mendiktekan kebenaran beberapa hadis kepadaku, namun dia menolaknya dan mengatakan sesungguhnya hadis-hadis itu banyak diriwayatkan pada zaman Umar. Maka Umar pun meminta orang-orang untuk mendatanginya dengan membawa hadis-hadis itu. Ketika mereka mendatanginya, dia pun memerintahkan mereka untuk merobeknya. Kemudian dia berkata, inilah masnad seperti masnad ahli kitab. Masnad adalah kitab yang ditulis oleh para pendeta Bani Israel setelah wafatnya Musa alaihissalam, tentang kejadian yang berlaku di antara mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan di luar kitab suci yang ada pada mereka. Masnad ini mereka tulis berdasarkan hawa nafsu mereka dan sama sekali tidak dinukil dari Musa alaihissalam. Demikianlah bacaan kisah tabi'in tersebut. Episode yang akan datang kita akan membaca kisah bagaimana wafatnya tabi'in Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, cucu Abu Bakar yang paling mirip dengan kakeknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.